Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Fawaz Andriawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar pemrograman Android menggunakan Android Studio. Nah, pada kali ini saya akan membahas beberapa hal yang fundamental tentang pemrograman Android dan IDE yang akan kita gunakan, yaitu Android Studio. Pertama-tama ini adalah biodata saya. Saya adalah lulusan dari SMK Negeri 2 Kota Bandung, baru lulus tahun ini dan insya Allah akan melanjutkan ke Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan rekayasa perangkat lunak juga. Dan ini ada Instagram dan LinkedIn saya. Jika kalian mau nanya-nanya lebih lanjut tentang Android atau mau sharing-sharing lebih lanjut, boleh di DM saya di Instagram. Oke. Mungkin langsung kita masuk ke pembahasan pertama kali ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang Android. Nah, apa itu Android? Android adalah operation system atau sistem operasi open source berbasis Linux yang digunakan pada berbagai device, bisa di smartphone yang biasanya digunakan di smartphone kalian atau tablet, dan bisa juga digunakan sekarang itu yang lagi populer tuh digunain di TV atau ada sebutannya Android TV kayak gitu. Nah, Android ini didevelop atau dikembangkan pertama kali oleh Andy Rubin bersama perusahaannya, yaitu Android Inc. pada tahun 2003. Nah, lalu Google membeli Android Inc. pada tahun 2005 dan masih tetap dikembangkan oleh Andy Rubin itu sendiri. SDK atau Software Development Kit untuk Android sendiri itu dirilis versi stabil itu pada tahun 2008. Versi betanya dirilis pada tahun 2007. Nah, versi pertama dari Android itu namanya Android Alpha. Dirilis pada tahun 2008 sampai sekarang baru keluar Android 10 atau Android Q disebutnya ya. Nah, itu sekarang udah versi ke-30 kalau nggak salah. Untuk penamaannya sendiri, biasanya Android itu seperti yang kita tahu dikasih nama sesuai dengan nama-nama makanan manis kayak cupcake, KitKat, Jelly Bean, dan lain-lain. Nah, cukup sekian untuk penjelasan Android secara mendasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Android Studio. Nah, apa itu Android Studio? Android Studio adalah IDE atau Integrated Development Environment yang didesain khusus untuk pengembangan aplikasi Android. Nah, jadi karena dia khusus untuk mengembangkan aplikasi Android, di dalamnya pun terdapat banyak sekali fitur-fitur untuk menunjang keberhasilan dalam mengembangkan aplikasi Android itu sendiri. Contohnya, misal di dalamnya terdapat banyak fitur-fitur untuk mendesain, melakukan tes, melakukan debug, dan membuat profil dari aplikasi kalian gitu. Nah, terus kenapa saya tertarik untuk menjelaskan Android Studio dibanding IDE lain seperti IntelliJ atau Eclipse. Nah, karena Android Studio ini menurutku fiturnya itu paling lengkap dan paling cepat untuk digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Nah, seperti yang saya tulis di nomor 1, keuntungan dari menggunakan Android Studio adalah faster development. Kalau menggunakan Eclipse kan kita harus menyesuaikan sendiri segala macam. Terus jika kita ngetik coding, dia tidak akan secara otomatis di-generate seperti di Android Studio. Yang selanjutnya adalah Android Studio mensupport Android TV dan juga Android Wear. Seperti kalau kalian tahu Samsung Watch itu dia bisa di-develop dengan Android Studio kayak gitu. Nah, terus selain itu
Android Studio juga bisa memproses berbagai macam pemrograman Java dan Kotlin yang biasa kita gunakan pada sehari-hari, bisa juga digunakan untuk memproses bahasa-bahasa lain seperti C++ atau yang baru-baru ini keluar bahasa pemrograman buatan Google, Dart, dan juga frameworknya Flutter, dan berbagai macam bahasa pemrograman lainnya seperti C++ atau NDK atau Native Development Kit. Nah, yang selanjutnya adalah fitur untuk drag and drop pada pembuatan layout. Jika kalian pernah belajar atau pernah melihat Android Studio, mungkin tahu ada fitur di mana kita bisa mendrag and drop untuk membuat sebuah tampilan. Nah, ini adalah tampilan awal untuk tampilan awal dari Android Studio versi yang sekarang, versi ke 4.0.1. Nah, lebih jelasnya nanti kita praktekkan langsung di sesi live coding jika ingin melihat lebih jelas. Terus kemudian bahasa yang kita gunakan pada kali ini adalah bahasa yang sangat mendasar untuk pemrograman Android, yaitu Java. Nah, kenapa kita menggunakan Java? Karena SDK yang kita gunakan atau software development kit yang kita gunakan kali ini didukung oleh bahasa Java. Dan rata-rata bahasa yang digunakan untuk pemrograman Android, aplikasi Android sekarang itu ya Java. Kalau enggak, naik dikit Kotlin. Soalnya dia masih satu konsep sama Java, cuma bahasanya lebih ringkas. Tapi di sini kita nggak terlalu bahas untuk bahasa pemrogramannya, jadi saya akan jelasin secara dasar, secara dikit aja. Nah, selanjutnya ada basic structure of Java programming. Bahasa yang kita gunakan pada pemrograman Android dan pemrograman desktop itu sangat berbeda. Jadi jika kalian di sekolah mempelajari Java desktop, biasanya kan ada public void main, ARGS, dan lain-lain. Nah, di Android itu kalian tidak akan menemukan public static void main dan lain-lain seperti itu. Dikarenakan untuk pemrograman Android kita menggunakan SDK atau Software Development Kit. Jadi kitnya itu sudah disusun per kode. Jadi kita tinggal menggunakan kode itu satu-satu kayak gitu. Jadi nggak benar-benar membangun dari awal sebenarnya. Ketika kita membuat project baru di Android itu sudah ada kode-kode yang disusun untuk kita gunakan. Sendiri dalam bahasa pemrograman Java itu yang pertama ada declaring package, yang selanjutnya ada importing, selanjutnya ada deklarasi metode atau fungsi. Ini adalah contoh dari yang kita gunakan di Android. Di paling atas ada untuk menandakan bahwa kita menggunakan tersebut project yang akan digunakan. com.example.calculator itu adalah nama package yang digunakan atau nama folder yang digunakan untuk mendevelop aplikasi yang bernama kalkulator seperti itu. Ini sebenarnya optional, bisa kita ubah. Misalnya saya mau nama aplikasinya com.calc.calculator atau com.math.calculator, itu bebas untuk penamaan package-nya. Dengan syarat di semua file atau di semua file Java yang digunakan, nama package-nya harus sama jika ingin bisa mengimport dari kelas lain, library dari kelas lain. Nah, ini yang kedua, ada importing library. Sintaks yang digunakan itu adalah import dan diteruskan dengan nama kelas atau library yang akan kita gunakan. Import android.view misalnya, atau android.os.bundle, itu berarti kita menggunakan kelas bundle dari package bernama android.os, seperti itu. Selanjutnya ada deklarasi kelas, ditandai dengan public class diikuti dengan nama kelas. Nah, mungkin saya jelaskan dikit ya untuk yang public
Public itu dia berarti bisa digunakan bisa diimport di kelas manapun. Di kelas manapun dengan mengimport seperti di atas. Seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya extends. Extends itu berarti kita mengakses atau menggunakan fungsi-fungsi yang ada di kelas di sini, di kelas app compat activity seperti itu. Nah, dia bisa di-extend dengan bebas seperti ini. Berarti dia tipenya dia public gitu. Di sini ada tiga tipe ya, ada public, ada protected, dan ada private. Public itu dia bisa digunakan dengan bebas, di-extend dengan bebas dimanapun. Nah, untuk protected, dia bisa di-extend dengan syarat dia harus meng-override menggunakan anotasi override ini. Jika tidak, dia tidak akan bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di kelas app compat activity tersebut. Gitu. Dan untuk private itu, dia tidak bisa di-extend dimanapun, dia hanya bisa dia tidak bisa meng-extend fungsi-fungsi yang ada di kelas ini seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada declaring method. Di sini ada declaring method on create. Nah, di sini dia menggunakan override. Berarti fungsi on create yang ada di kelas app compat activity ini bentuknya protected tipenya. Gitu. Terus next. Nah, karena kita menggunakan Java, otomatis konsep yang kita gunakan adalah Object Oriented Programming atau OOP. Nah, jika di SMK mungkin diajarkan dasar-dasar OOP kayak inheritance dan lain-lain. Nah, di sini kita akan menerapkannya di project yang akan kita gunakan kali ini. Oke, nah ini contoh dari OOP dasar. Di sebelah kiri ini ada kelas. Kelas itu adalah kerangka atau bahan-bahan yang akan suaraku kedengeran. Iya udah. Oke. Di sebelah kiri ini dia ada kelas. Kelas ini berisi atribut-atribut dan metode-metode atau fungsi yang akan kita gunakan dalam objek. Nah, perbedaan kelas dan objek ini bisa dibayangkan sebuah mobil. Kelas ini dia adalah mobil. Dia punya atribut satu, misalnya atribut satunya ban, terus atribut duanya misalnya warna. Dan metode satunya misalnya berjalan. Nah, di sebelah kanan kita membuat satu objek. Kita membuat satu objek misalnya bernama mobil. Misalnya di sini kelas nama kelas. Nah, di sini kelas ini kita ganti kelas mobil kayak gitu. Nah, di sini juga kita harus ganti dengan mobil. Terus di sini bebas untuk penamaannya, misalnya mobil 1 atau mobil 2 sama dengan new mobil. New mobil ini berarti artinya kita membuat satu mobil yang ada di sini. Seperti itu. Dia ingat dia punya fungsi untuk tadi berjalan, terus dia punya atribut kayak ban atau warna mobil. Nah, terus untuk pemanggilannya ini nama objeknya tadi nama objeknya bisa mobil 1 atau mobil 2. Misalnya kita kasih nama mobil 1. Mobil 1 dot nama metode. Nah, dot ini berarti kita menandakan kita mengakses kelas ini. Lalu nama metode 1 berarti kita mengakses metode 1 atau metode berjalan gitu. Nanti mobilnya akan melakukan fungsi yang namanya berjalan seperti itu. Jadi kelas ini digunakan untuk mendeklarasikan atribut-atribut atau fungsi-fungsi yang akan kita gunakan di file atau activity yang lain. Oke, next. Nah, mungkin nggak akan terlalu banyak untuk pembahasannya. Jadi saya akan menekankan pada praktek karena ngoding itu biasanya lebih cepat ketika kita langsung ke praktek. Mau saya mulai praktek atau ini untuk tampilan awal
dari Android Studio. Di sini ada berbagai menu, ada start untuk memulai project baru, ada open, lalu ada get from version control untuk kalian yang biasanya menggunakan GitHub untuk repository. Oh iya, saya lupa mengingatkan, project yang akan kita buat kali ini itu akan saya simpan di GitHub. Mungkin nanti dari pihak panitia bisa bantu untuk menyebarkan link GitHub-nya, atau ya, ntar aku kasih panitia aja deh. Terus, nah ini tampilan awal dari Android Studio. Yang pertama ada, kita lihat dulu configure-nya. Nah di sini ada AVD Manager. AVD itu Android Virtual Device atau device virtual untuk simulasi aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, perlu digarisbawahi, AVD ini lumayan berat untuk dijalankan, jadi pastiin kalian punya research yang cukup jika ingin mencoba untuk menggunakan fitur AVD tersebut. Nah, di AVD ini dia bisa punya bisa menggunakan berbagai macam versi dan ukuran Android. Nah, kalau misalnya kalian mau membuat AVD nih atau Android virtual device-nya, kalian bisa klik create di sini. Nah, lalu pilih device mana yang akan kalian gunakan. Di sini ada banyak ya, ada TV, lalu ada smartphone dengan berbagai ukuran dan resolusi layar, lalu ada Wear OS, tablet, dan untuk di dashboard mobil, kayak gitu. Oke. Nah, tema default dari Android ini adalah Darkula atau dark mode. Jika kalian mau mengubah ke menjadi lebih cerah gitu, kalian masuk ke menu setting. Di sini settingnya lumayan banyak ya. Terus masuk ke appearance dan ganti temanya menjadi IntelliJ, kayak gitu. Oke. Nah, jika kalian nggak suka gelap, kalian bisa ganti ke warna putih, kayak gitu. Oke. Nah, mungkin kita langsung bikin projectnya dulu ya. Di sini pilih Start a New Android Studio Project. Oh ya, untuk yang ketinggalan atau nggak ada aplikasinya, kalian bisa download dulu di halaman resmi Android Studio. Itu mungkin agak lama, jadi kalian lihat dulu aja untuk prosesnya. Nanti bisa kalian praktekkan sendiri kalau di install. Nah, di sini ini ya, salah satu keuntungan dari menggunakan Android Studio itu, di sini ada banyak pilihan untuk template dasarnya. Ada basic activity, lalu selanjutnya ada bottom navigation, ada empty, dan lain-lain gitu. Bahkan ada Google Maps activity juga, seperti itu. Nah, mungkin sekarang kita pilih empty activity dulu saja. Kita klik next. Nah, di sini ada berbagai pilihannya. Ada untuk nama aplikasi, mungkin kita kasih nama kalkulator. Nah, udah ada. Oh iya. Oke. Nah, nanti jika kalian ngisi di sini, package-nya dia akan pertama-tama dia akan menyesuaikan dengan apa yang kita tulis di sini. Kalkulator. Nah, dia akan ngikutin. Ini bisa kalian ganti ya, misalnya kalkulator, kayak gini aja itu bisa. Cuma sini bakal aku sesuaiin. Nah, terus untuk lokasi penyimpanannya bisa kalian pilih sendiri. Selanjutnya untuk bahasa yang kita gunakan ini pastiin Java ya, karena kita nggak akan menggunakan Kotlin dulu, kayak gitu. Nah, terus untuk minimum SDK-nya yang sekarang biasa digunakan, untuk yang sekarang biasa digunakan itu
minimum API dari API 21 atau dari Android Lollipop gitu. Terus jika sudah selesai, kita klik finish dan menunggu sampai projectnya berhasil di generate. Sekarang siapa sih gitu orang yang nggak megang HP gitu kan? Terus beberapa hal juga lebih enak dilakuin di HP, seperti misalnya kalau kita mau main game atau mau chattingan kan, semua mungkin lebih memilih untuk menggunakan HP dibanding device-device lain. Nah, terus perkembangan kedua agar menambah valid argumen bahwa potensi Android itu besar adalah banyaknya sekarang inovasi-inovasi lanjutan, inovasi-inovasi yang lebih tinggi kayak adanya Android TV dan lain-lain itu menambah potensi untuk menjadi mobile atau Android developer gitu. Selanjutnya mungkin di yang memberatkan atau yang pertimbangan yang memberatkan dari pemrograman Android itu adalah kita perlu research yang lumayan besar atau yang lumayan banyak. Kita butuh, mungkin kasarnya butuh modal yang banyak untuk mengembangkan suatu aplikasi Android kayak gitu. Dan lagi kita juga harus menyesuaikan tampilan-tampilan yang kita buat di berbagai device itu mungkin membutuhkan research yang lebih banyak lagi. Untuk pemrograman sendiri itu menggunakan dari cukup, tetapi yang di bawahnya adalah spesifikasi dari laptop yang akan kita gunakan, kayak misalnya dari sisi RAM atau penggunaan SSD itu sangat berpengaruh untuk kecepatan dalam mengembangkan aplikasi Android seperti itu. Soalnya saya juga ini masih menggunakan RAM yang terbilang terlalu besar ya, 4 GB dengan ditambah dari 128 GB itu udah cukup cepat, tapi masih belum terlalu cepat dan perlu beberapa update biar ngoding Android lebih cepat lagi kayak gitu. Mungkin dari spek minimum dariku adalah mungkin dari prosesor dulu ya, i5 atau i7 dari generasi 8 ke atas itu udah cukup untuk memproses Gradle yang berat ini, terus ditambah sama RAM minimal mungkin 6 atau ya 8 itu udah aman. Terus ditambah SSD minimal 256 GB itu udah oke sih untuk ngoding Android kayak gitu. Oh ya, ini sudah lanjut terlihat ya layarnya? Lanjut ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain belum ada yang mau nanya, kita lanjut dulu ya. Nah, ini tampilan awal dari project yang akan kita kerjakan. Nah, di sini ada file Java yang tadi sudah aku perlihatkan ya. Di sini ada deklarasi package, lalu ada import library, deklarasi kelasnya, dan ada deklarasi fungsinya. Ini struktur dasar dari bahasa Java yang digunakan di Android kayak gitu. Untuk ngoding Android itu biasanya yang pertama dilakukan itu membuat tampilan. Oh ya, mungkin aku jelasin dulu satu persatu ya bagian dari Android manifest. Nah, di sini konfigurasi untuk Android itu lumayan kompleks ya, dari mulai tampilan di bagian REST ini atau research, terus konfigurasi untuk projectnya itu sendiri bagian Gradle, dan selanjutnya untuk logic di bagian Java seperti itu. Nah, lalu di sini ada yang namanya manifest. Dimulai dari manifest dulu ya. Nah, manifest ini tempat untuk kita mendeklarasikan
aplikasi yang akan kita buat atau menggambarkan aplikasi yang akan kita buat. Nah, di sini ada label. Label itu nama aplikasi yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada icon aplikasi atau icon yang biasanya muncul di tampilan handphone. Misalnya kayak ada icon aplikasi Instagram nih, kalau diklik ntar dia masuk aplikasi kayak gitu. Terus ada theme. Ini tema yang digunakan nanti dia tergantung ya, dia bisa jadi dark mode atau bisa jadi light, dia nanti diatur di sebelah sini kayak gitu. Nah, terus untuk folder-foldernya sendiri juga terpisah-pisah ya. Jadi misalnya untuk icon di sini ada add map itu berarti dia merujuk ke folder ya, yang bernama map gitu. Nah, terus IC launcher dia ada di dalam sini kayak gitu. Untuk pembagian foldernya ini lumayan kompleks dan memudahkan ya. Nah, terus ini ada style app theme. Nah, style itu kita bisa temukan di sini. Nah, ini app theme kita gunakan. App theme ini digunakan untuk membuat skema warna. Misalnya kita pengen warna primernya itu kita deklarasi di sini. Nah, dia warna ungu. Terus warna primary darknya dia warna ungu tua. Terus warna aksennya dia warna biru muda seperti itu. Ini bisa kita custom, bisa kita ganti atau bisa kita tambah kayak gitu. Terus selanjutnya di manifest ini dia bisa dia tempat untuk mendefinisikan apa saja tampilan-tampilan yang akan kita gunakan. Di sini saya mendeklarasikan satu. Dia dideklarasikan secara otomatis ya kalau misalnya teman-teman membuat activity baru. Jadi satu tampilan itu disebutnya activity ya. Nah, setiap teman-teman membuat activity baru itu nanti didaftarkan otomatis di manifest ini oleh Android Studio-nya kayak gitu. Nah, di sini ada namanya sesuai sama activity yang kita punya di sini, main activity. Nah, terus intent filter ini untuk menandakan bahwa di sini ada main dan ada launcher, bahwa activity yang pertama kali muncul ketika kita membuka aplikasi adalah activity main ini kayak gitu. Nah, terus kita buat contoh activity baru ya. Misalnya di sini saya mau untuk membuat activity baru, di sini tinggal klik kanan di bagian com.example.calculator, lalu pilih new. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Ada new vector asset, image asset, ini untuk digunakan di gambar nanti. Nah, kali ini kita akan membuat activity. Kita akan membuat empty activity. Nah, misalnya activity ini kita kasih nama misalnya loading activity. Ini finish. Terus di dalam di dalam satu aplikasi Android juga bisa menggunakan berbagai bahasa nih. Bisa kalian lihat di sini. Nanti setiap kita bikin activity itu akan ditanya mau menggunakan bahasa apa kayak gitu. Kita bisa ganti, misalnya satu project tuh ada yang menggunakan bahasa Kotlin dan ada yang menggunakan bahasa Java. Nah, itu nanti bisa dicampur kayak gitu. Kita build dulu ya, sambil nunggu. Sambil kita buat apa sih sederhana sih untuk perhitungan kalkulator sederhana. Nanti teman-teman bisa kembangin lagi mungkin fitur atau Oke, yang bagian terberat dari mengembangkan aplikasi Android adalah ketika ngeproses seperti ini. Ini dia bisa makan RAM hampir 90% dari total RAM yang tersedia kayak gitu. Makanya ketika membuat
atau merun sebuah aplikasi itu biasanya aplikasinya kalau misalnya nggak respon dia gitu. Oke. Nah, di sini configure successful. Oke, masih proses pembuatan. Oh iya, yang membuat ini proses Gradle ini berat karena dia harus memproses banyak file ya dalam satu waktu. Misalnya mendaftarkan ke manifest, lalu mendaftarkan ke Gradle-nya dan lain-lain. Itu butuh yang besar. Menurutku developer Android itu developer yang ya mahalnya dia butuh research yang lumayan besar juga sih untuk membuat sebuah aplikasi kayak gitu. Selain dari potensinya yang besar ya biaya yang dikeluarkan juga tadi aku bilang lumayan besar juga. Oh ini yang ini kebetulan saya pakai laptop chat, jadi untuk speknya itu masih agak jadul, ini masih ke 6 kalau nggak salah. Terus RAM-nya masih ada. Untuk penyimpanannya ini SS cuma berapa ya? 128 GB. Karena kebetulan laptop pertama aku lagi di tambah spek, jadi belum bisa aku pakai sekarang. Oke, ini masih proses ya. Kalau dari awal-awal sih emang kelihatannya agak sulit dan rumit ya, tapi setelah masuk ke pemrogramannya lebih jauh sih menurutku nggak sulit-sulit amat ya. Sulit sih, cuma nggak seperti yang dibayangkan orang-orang kayak lebih sulit dari pemrograman yang lain kayak gitu. Menurutku ini pemrograman yang sama kayak pemrograman web atau desktop kayak gitu, nggak terlalu beda. Tapi ya kelihatannya dari luar emang agak ribet dan rumit gitu. Tadi kan kita sudah berhasil bikin satu activity baru namanya loading activity gitu. Sebenarnya ini nggak akan kita pakai, ini cuma aku pakai untuk contoh doang. Nah, kalau misalnya kita sudah bikin activity baru, nanti dia akan kedaftar di sebelah sini nih, di sebelah atas ada muncul activity baru namanya loading activity. Nah, ini cara membuat baru. Dan activity adalah namanya fragment. Itu yang biasa kita gunakan untuk menambah, misalnya satu activity ini kurang nih. Misalnya kita mau nambah untuk fitur kategori. Nah, nanti kita harus munculin fragment. Fragment itu dia untuk nge-pop up, misalnya munculin apa namanya? Munculin filter-filter yang akan kita gunakan. Mungkin kita langsung mulai ngoding aja ya. Nah, tadi kan dia untuk logic kita simpen di Java. Untuk tampilan semua itu ada di folder res ini, di res research. Nah, di sini ada folder namanya drawable. Drawable ini biasanya digunakan untuk menyimpan foto-foto atau gambar-gambar yang akan digunakan. Lalu ada layout. Layout ini yang akan digunakan untuk tampilan utama. Terus ada map. Map ini biasanya digunakan untuk menyimpan icon untuk aplikasi atau icon untuk di Play Store kayak gitu. Nah, terus ada yang misalkan dia ada untuk menyimpan warna. Terus ada step menyimpan cut. Lalu selanjutnya ada styles. Itu untuk menyimpan skema-skema warna digunakan, karena bisa skema untuk bentuk. Misalnya beberapa tampilan akan kita bentuk bulat. Nah, nanti kita simpan stylesnya kita simpan skemanya di styles, terus kita gunain di activity-nya. Gitu. Nah, terus ini untuk tampilan awal ya. Seperti yang saya bilang tadi, enaknya di Android Studio itu dia bisa drag drop. Nah, cuma untuk drag and drop di Android
Studio itu sendiri biasanya saya tidak menggunakannya, tidak menggunakan drag and drop ya, soalnya layout yang terbentuk itu memang sesuai, tapi dia tidak bisa sesuai untuk berbagai ukuran. Nah, di sini kalau bagian pixel ini dia bisa lihat berbagai ukuran yang akan ditampilkan. Misalnya ukuran HP yang biasa digunakan sekarang itu 6 inch. Ini untuk tampilannya dia segini. Terus kalau misalnya mau ukuran lain bisa, misalnya mau ukuran Watch OS dia bisa, terus ukuran untuk Android TV juga dia bisa kayak gini. Dia bisa juga kita custom. Nah, di device definition ini. Nah, jadi untuk kali ini kita nggak akan menggunakan drag and drop ya. Kita akan gunakan ke bagian split sini. Di split untuk kita bisa lihat previewnya juga, atau di code biar kita bisa langsung bisa fokus ngoding di ini tampilannya. Oke, kita mulai ya. Ini untuk defaultnya dia ada constraint layout dan text view. Kita akan hapus constraint layout, kita nggak akan pakai constraint. Nah, untuk layout yang biasa digunakan Android itu ada banyak ya. Biasanya ada linear layout, ada relative layout. Mungkin ntar kalian bisa cari tahu sendiri untuk lebih lanjutnya. Ada linear layout, relative, constraint, ada table layout, lalu ada koordinator layout, dan masih banyak lagi. Oke. Ini bahasa yang kita gunakan adalah XML ya. Oh, agak berat. Oke. Oh iya. Aku coba dulu. Linear layout harus dideklarasikan orientasinya. Nah, enaknya menggunakan Android Studio adalah kita bisa langsung memunculkan, misalnya mau bikin linear layout ya, tinggal ketik linear. Nah, lalu di bawahnya pilih, nih ada berbagai macam pilihan, ada linear layout, ada list view. Nah, setelah milih kita tinggal klik enter atau mencet tab kayak gini. Nanti dia bakal otomatis nge-generate yang kita butuhin. Terus kita pilih image parent, bawahnya kita pilih content, lalu backgroundnya. Nah, untuk background juga dia ada, untuk warna dia bisa juga, atau kalian bisa juga menggunakan warna bawaan dari Android Studio-nya. Tinggal diketik Android titik 2 color. Nah, lalu di sini ada banyak pilihannya, ada white, black, lalu darker gray, dan lain-lain. Ini saya akan menggunakan warna hitam aja untuk temanya. Nah, lalu karena dia menggunakan linear layout, jadinya saya harus deklarasikan orientation. Orientasinya vertikal, itu dia artinya dia nyusun ke bawah. Nah, terus untuk melihat hasilnya kita pakai text view.
local tinggal loading. Mungkin ini nanti jika mungkin memang terlalu lama, nanti saya akan stop untuk ngodingnya. Nanti ku kirim hasil proyeknya di GitHub, nanti kalian bisa lihat sendiri. Kita akan bikin tampilannya aja untuk sekarang. Size-nya pilih gravity-nya kita end, itu artinya dia teksnya selalu di end atau di akhir atau di sebelah kanan. Lalu kita kasih background-nya. Nah, untuk background-nya ini kita samain aja kayak di sini. Kita copy, lalu kita paste di sini. Oke. Terus selanjutnya si padding. Kasih contoh teksnya 10. Oke, mulai berat lagi ya. Nah, 100. Lalu kita kasih text color. Kasih text colornya Android color. Nah, kayak gini. Nah, ini contoh untuk tampilan. Kalau misalnya teman-teman mau lihat hasilnya atau previewnya, ini bisa di klik split aja. Nah, nanti bakal kelihatan hasilnya di sini. Kayak gitu. Mungkin bakal saya tunjukin hasil aja tampilannya. Bentar. Mungkin akan gue tampilin langsung aja hasil ininya. Nah, ini udah aku siapin tadi ya. Ini kita copy aja biar lebih cepat. Aku copy semuanya. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini untuk contoh tampilannya. Nanti kita bisa lihat previewnya di sini nih. Untuk tampilan. Nanti bisa teman-teman cari tahu di lebih lanjutnya, ada di website resmi Android Studio untuk keterangan-keterangan kayak relative layout atau grid layout. Soalnya ini cukup banyak dan cukup kompleks ya untuk pembahasan layout ini. Bisa mungkin bisa dibikin series tersendiri untuk tampilan atau layoutnya. Nah, jika sudah
membuat tampilan di sini, teman-teman bisa mulai ngoding untuk logiknya. Nah, ntar aku coba copy dulu. Ini untuk deklarasi dasarkan button atau nah, merah karena kita belum mengimport. Tadi kita belum mengimport. Coba kita Ctrl Z. Tadi kita belum mengimport kelas yang akan digunakan. Nah, misalnya saya hapus. Nah, dia nanti bakal merah kayak gini. Ini tandanya dia belum diimport. Nah, cara importnya biar lebih cepat itu kita klik di text view-nya. Nanti dia ada semacam suggestion. Nah, untuk nge-import. Lalu kita klik Alt, lalu klik Enter. Nah, dia akan muncul secara otomatis di bagian import library-nya. Seperti itu. Terus ini karena kita menggunakan Java ya untuk deklarasi variabel, ini kita menggunakan tipe data di awal, lalu dilanjut dengan nama variabelnya. Nah, untuk data ini sendiri, untuk semua variabel ini sendiri jika tidak ditambahkan public atau protected, ini tandanya dia tipenya public, gitu. Terus kita masukin logiknya atau logika untuk aplikasinya. Ini karena kalau ngetik lama, aku copy aja ya. Nanti aku masukin GitHub kalau teman-teman mau coba masing-masing ini. Nah, di sini yang merah nih, soalnya dia tandanya dia tidak ditemukan, gitu. Coba kita yang kurang. Nah, penjelasan dikit ini yang itu dia tipe data integer atau bilangan bulat. Lalu selanjutnya ada float. Float itu bentuknya angka koma kayak misalnya 10,2 atau 10,3 dan lain-lain. Nah, terus gimana cara nyambungin dari view, nah dari views ini ke folder Java, ke file Java-nya. Nah, kan tadi kita nambahin di semua button atau di semua text field ini dia ada ID ya. Nah, ID ini, ID kayak button BTN3 ini yang akan kita gunakan untuk trigger pada saat klik atau pada saat kita memilih button tersebut, gitu. Nah, nanti deklarasi. Misalnya kan di sini button kosong, dia masih kosong ya, belum deklarasi apa-apa. Nah, di on create. Jadi on create ini pada saat aplikasinya pada saat activity ini dibuat, itu dia menjalankan fungsi on create. Sebenarnya ada banyak sih untuk ini, kalian teman-teman bisa baca tentang Android Life Cycle ya. Android Life Cycle itu isinya dia ada on create, yaitu pada saat membuat, terus ada on resume. On resume itu pada saat activity dijalankan kembali. Misalnya teman-teman keluar aplikasi terus masuk lagi ke aplikasi, nah itu dia ngejalanin fungsi on resume. Lalu ada fungsi on pause. On pause itu saat teman-teman keluar dari aplikasi tapi nggak dihapus aplikasinya. Misalnya masih ada di recent gitu. Nah, itu dia dianggapnya on pause. Terus ada on destroy. On destroy itu pada saat aplikasi dihapus atau dihancurkan.
pada saat aplikasi dikeluarkan gitu. Nah, ini ada yang dari atasnya. Nah, pada saat on create berarti kita menjalankan ini kan, btn kosong sama dengan find view by ID. Fungsi find view by ID ini dia nyari di kan di sini ada set content view ya. Set content view-nya kita ke R tuh untuk res, terus layout, fungsi folder layout, lalu masuk ke activity underscore main di sini. Nah, lebih jelasnya untuk find view by ID ini dia nargetin ke objek atau sesuatu yang ID-nya btn kosong kayak gitu. Terus ini juga sama semuanya ke bawah sampai ke TV output. Nah, lalu di setiap fungsi itu dia punya setiap kelas itu dia punya fungsi yang beda-beda. Kayak yang saya bilang tadi kan, ini dia pakai OOP kan. Otomatis jika saya deklarasiin button dan text view itu, dia akan punya fungsi yang beda. Ini tuh perbandingannya kayak saya ngedeklarasiin motor sama mobil. Dia beda kan? Misalnya mobil tuh dia rodanya 4. Nah, sedangkan motor tuh dia rodanya 2. Nah, dia ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan mobil tapi tidak bisa dijalankan motor gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi si text view ini dia punya fungsi untuk mengubah nilai dari teksnya. Ketika kita set teks itu berarti itu artinya dia melakukan fungsi untuk mengubah teks yang tadi nih, TV input. TV input itu jika kita kontrol terus klik di TV inputnya, dia akan mengarah ke layout yang dimaksud, ke tampilan yang dimaksud. Di sini ID TV dia bentuknya dia tipenya text view, terus dia teksnya 100 kan. Nah, pada saat kita set di on create-nya ini, kita set jadi kosong. Ketika ketika aplikasinya di running, nanti dia otomatis ketika membuka activity tersebut, dia akan mengubah nilai dari TV input ini jadi kosong gitu. Oke. Next, button, fungsi button. Nah, di fungsi button ini dia ada fungsi namanya set on click listener. Apa fungsi set on click listener ini? Dia fungsinya untuk listen, mendengarkan. Dia fungsinya untuk set on click listener itu mendengarkan klik dari user. Jadi nandain kalau misalnya si button clear ini dia diklik oleh user, dia akan menjalankan fungsi ini gitu. Jadi dia menunggu trigger dari user. Set on click listener ini dia kalau misalnya aplikasinya pertama di running, dia nggak akan terjadi apa-apa kayak gitu, karena dia menunggu karena trigger untuk menjalankan fungsi ini itu adalah klik dari pengguna atau user. Kalau misalnya diklik berarti dia nggak akan menjalani fungsi ini gitu. Ini sebenarnya kayak fungsi untuk deklarasi aja sih bahwa button ini bisa diklik loh gitu. Nah, ketika buttonnya diklik, misalnya kan btn clear nih, btn clear itu biasanya digunakan untuk huruf C di kalkulator itu biasanya digunakan untuk menghapus semua yang kita tulis di kalkulator itu kan. Nah, berarti fungsinya juga harus mendefinisikan hal tersebut gitu. Nah, di sini ketika diklik button clear, dia akan mengubah semua nilai menjadi kosong dan akan mengubah semua proses menjadi kosong kayak gitu. Nah, terus untuk ini satu penjelasan ya, ini semuanya sama dari 0 sampai 9. Ketika diklik button yang bersangkutan, misalnya button 0, button 1, dia akan mengubah, dia akan masukkan
nilai 0 kayak gitu. TV input get text. Nah, tadi ada set text, ada get text. Get text itu dia kebalikan dari set text. Kalau set text dia menuliskan nilai, kalau get text dia mendapatkan nilai kayak gitu. Jadi ketika kita menulis ketika kita mengklik tombol 0 nanti dia akan muncul 0. Terus ketika kita klik 0 lagi, dia akan mengget 0 tersebut dan menambahkannya dengan 0 lagi. Terus begitu juga dengan 1 ya. Kalau misalkan kita klik button 1 itu berarti kita ngeklik yang sebelah sini. Nah, kalau misalkan dia diklik, nanti teks di sini dia akan berubah menjadi 1. Terus jika kita klik lagi, dia akan berubah menjadi 1. Nah, terus jika kita mengklik di sini, di sebelah C sini, nanti dia akan berubah menjadi 0. Kayak gitu. Jadi button set on click listener itu dia harus dia syaratnya harus ada klik dari user kayak gitu. Nah, terus button. Nah, selanjutnya ini ada button add ya. Ini setiap button angka dari 0 sampai 9 itu dia sama fungsinya. Nah, di sini ada fungsi yang berbeda yaitu button add, minus, multiply sama division. Itu fungsi dasar dari kalkulator ya. Kalau add nanti dia menambah menambah 2 nilai kayak gitu. Nah, di sini jika kita ngeklik button add itu dia tidak akan langsung menambahkan nilai. Dia akan ngeset is add-nya sama dengan true. Nah, di sini tadi saya lupa bilang di sini ada boolean. Boolean itu dia tipe data yang isinya true atau false gitu. Nah, di sini ada is add, is sub itu dikurangi, is multiply dikali, dan ada is div atau is division dibagi. Terus, nah jika kita klik button add, nanti dia akan mengecek dulu kalau misalnya TV inputnya 0, nanti dia tidak akan terjadi apa-apa. Terus kalau misalkan tidak 0 atau ada isinya, nanti dia akan memasukkan value ke ke integer value 1 ini. Kan value 1 ini dia belum ada nilainya nih. Nah, dia nanti setelah di-get dari teksnya, TV input, dia di-get, terus dia di-parse ke bentuk float. Kan kalau misalnya kita get text itu dia bentuknya nanti string ya, string atau kalimat. Nah, biar bisa diproses oleh kalkulator, nanti dia diubah menjadi float atau bilangan koma, gitu. Bilangan. Nah, terus di sini ada fungsi minus itu sama aja dia mengubah is sub menjadi true. Kalau misalkan add ya is add-nya true dan multiply dia is multi-nya true. Nah, di akhir jika user mengklik button equals atau button sama dengan, nah nanti dia akan get value keduanya. Value kedua bentuknya float juga. Nah, lalu di akhir dia akan proses yang tadi sudah di input. Misalnya kita milih add, dia akan ngeproses tambah. Terus kalau misalnya kita milih sub, dia akan ngeproses min. Kita milih multi, dia akan proses kali. Lalu jika div, dia akan proses bagi kayak gitu. Nah, ini jika di run ini udah jalan ya tadi ku coba. Terus di sini masih banyak kekurangan ya. Masih banyak banget kekurangan kayak misalnya di sini baru cuma bisa 2. Ini sengaja aku bikin biar nanti teman-teman kalau misalnya mau explore boleh di explore lebih lanjut. Misalnya mau ditambahin fungsi modulus atau fungsi persen, atau mau nambahin biar angkanya bisa jadi misalnya ditambah sama dikurang tuh bisa langsung gitu. Kan sekarang dia cuma bisa 2 angka, misalnya 1 tambah 1 atau 1 kurang 1 kayak gitu tanpa angka yang lain, misalnya 1 tambah 1 tambah 1 itu nanti hasilnya bakal error kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa explore sendiri ya untuk lebih lanjut biar bisa melatih juga, soalnya kalau misalnya mau cepat bisa ngoding itu
menurutku lebih baik langsung ke prakteknya kayak gitu. Mungkin segitu ya untuk iya. Bentar. Ini udah aku jelasin. Oh iya, ada yang lupa aku jelasin ya. Di sini ada bagian Gradle. Nah, yang tadi aku sebut dia ada Gradle. Nah, Gradle ini dia fungsinya untuk nyimpan konfigurasi file ketika di build. Jadi ketika di build ini untuk SD card minimal AFN-nya min gitu. Di sini saya menggunakan min SDK-nya Lollipop dan maksimalnya itu Android 29 atau Android Q versi 1 kalau nggak salah. Android 10. Nah, terus di sini ada version code dan ada version name. Version code itu version untuk di aplikasinya dan version name itu versi yang nanti visible atau muncul di Play Store-nya kayak gitu. Nah, di sini ada build. Ini sebenarnya ini kita mau nambah build varian untuk development. Misal development dan release kita mau dipisahin, itu bisa nanti di sini kayak gitu. Nah, terus keuntungan dari Android Studio juga adalah adanya ProGuard file ini. Jadi jika teman-teman pernah dengar tentang reverse engineering itu, nah kalau kita pakai ProGuard ini dia bakal meminimalisir adanya reverse engineering. Jadi source code kita bakal lebih aman ke depannya kayak gitu. Nah, terus di sini ada dependensi. Dependensi ini dia isinya library yang kita gunakan. Ini bisa kita tambah, misalnya saya mau nambahin library untuk date picker. Nah, nanti tinggal kita cari di internet. Misalnya kita mau menggunakan library apa. Nah, nanti bisa langsung di implementation aja di dependensi sini. Terus dimasukin linknya kayak gitu. Terus ini yang lainnya biasanya jarang ku sentuh sih, soalnya dia dibuat otomatis dari Android Studio-nya sendiri. Jadi ini yang paling sering ku sentuh ya build Gradle ini, dia untuk nambahin di library yang saya butuhin. Mungkin sekian ya untuk penjelasan tentang Android Studio dan pemrograman dasar Android. Kalau misalnya tadi udah disinggung, bahasa pemrograman Android itu kan banyak banget ya. Nah, rekomendasi kamu buat pemula bahasa apa nih? Menurutku untuk pemula ya paling cocok bahasa Java sih, soalnya menurutku itu bahasa yang lumayan mudah ya dari bahasa-bahasa yang lain kayak React Native atau Flutter kayak gitu. Java itu menurutku lebih mudah. Kalau misalnya mau lanjut dikit itu setelah Java, Kotlin. Karena Kotlin itu dia masih satu konsep dengan Java, cuma Kotlin itu dia membuat ngodingnya jadi lebih ringkas gitu. Untuk bahasa yang mungkin udah bisa saya buat aplikasi itu ada beberapa kayak Java, Kotlin, atau mungkin yang baru-baru ini saya pelajari itu Flutter kayak gitu. Dan mungkin nanti bakal mulai masuk ke lanjut ke Flutter sih, soalnya dia lumayan potensinya lumayan tinggi, cuma karena dia bahasa pemrograman yang masih baru-baru, jadi mungkin butuh waktu yang lumayan lama untuk bahasa pemrograman ini populer. Nah, kenapa saya belajar Flutter juga? Karena di Android Studio tuh dia udah support Flutter juga sekarang, karena mungkin Flutter tuh mendukung untuk pemrograman Flutter. Pemrograman Android sendiri itu ya menurutku lumayan penting ya, soalnya waktu saya sekolah dulu mungkin masih belum populer ya untuk bahasa pemrograman di Android itu. Kebanyakan sekolah itu mengajarkannya web dan web gitu. Jadinya menurutku
untuk materi Android sendiri itu masih belum banyak disalurkan di sekolah-sekolah. Jadi ya mengingat keadaan sekolah pun biasanya komputernya ya dengan spek atau research yang terbatas, mungkin salah satu penyebab jarangnya ada pembelajaran Android di sekolah-sekolah gitu. Nah, solusi sih banyak sih. Kita bisa explore sendiri. Sekarang kan dunia digital udah berkembang pesat ya. Kita bisa belajar dari berbagai macam platform di media-media kayak YouTube atau Udemy dan lain-lain. Tapi untuk pembelajaran lebih lengkap itu ya kita explore sendiri, jangan ke cuma satu media. Misalnya kita terpaku sama media YouTube atau Udemy satu. Biasanya saya kalau misalnya belajar ngulik itu bener-bener explore berbagai macam platform sih. Kayak misalnya mungkin platform-platform di Indonesia juga udah lumayan banyak ya untuk belajar pemrograman Android. Kayak misalnya di website-website gitu. Nah, itu sih paling apa ya? Kalau misalnya kita bener-bener emang mau fokus di ngoding Android ya nggak bisa selalu ngandelin sekolah. Paling kita bisa explore lebih lanjut di luar gitu. Soalnya jujur Google tuh bisa aja lebih baik gitu daripada pembelajaran di sekolah kayak gitu. Harus kalau misalnya kita emang bener-bener ada kemauan ya harus kita lakuin ya. Saya juga dulu hobi saya tuh emang bener-bener di komputer gitu, di dunia IT programming. Makanya saya bener-bener ngedalamin di situ. Ada apa ya? Kalau misalnya kita mau berusaha ya pasti ada hasilnya gitulah. Intinya ya kalau misalnya emang bener-bener mau ngelakuin ya totalitas ngelakuin di situ lah. Jangan setengah-setengah kita saya mau ngoding Android tapi takut ini itu nggak apa ya, menurutku nggak akan bisa berhasil kalau misalnya pola pikirnya masih kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau menguasai sesuatu ya kita totalitas bener-bener terjun ke dunia tersebut kayak gitu sih kalau aku.